Baik, karena kita memulai presentasi proposal ini di waktu malam, selamat malam semuanya. Dan perkenalkan kami dari grup Jati Furniture akan mempresentasikan proposal kami. Pertama-tama, mari saya izinkan untuk perkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini ada Gabriela, ada Marcel, ada Ana Safira, dan ada Cantik. Pada proposal kali ini, kita akan memberitahu latar belakang usaha, tujuan dan manfaat, gambaran usaha, operasional, pemasaran, analisis SWOT, dan manajemen ketenagakerjaan. Untuk pertama, di latar belakang usaha akan dibantu oleh Marcel. Silakan Marcel. Jati Furniture. Dalam usaha Jati Furniture ini merupakan suatu produk mebel berbahan dasar kayu jati, model mebel yang diproduksi dari pabrik. Produk mebel yang akan diproduksi oleh Jati Furniture antara lain kusen pintu, kusen jendela, jendela kursi, kursi biasa, meja ruang tamu, meja makan, almari, dan almari biasa. Dengan kehalusan tekstur dan keindahan warna kayunya, Jati digolongkan sebagai kayu mewah. Oleh karena karakternya itu, kusen kayu jati sangat banyak diminati karena memiliki kualitas yang berkelas. Oke, lanjut. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama menyajikan produk mebel berbahan dasar kayu jati yang lebih bervariasi dan unik. Dua, menarik minat bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas, terutama pencinta furniture etnik. Manfaatnya, yang pertama dapat menambah pengalaman dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, mendapatkan keuntungan yang menggiurkan. Tiga, mendapatkan penghasilan lebih dari membuka usaha Jati Furniture. Lanjut. Visi misi Jati Furniture akan dilanjutkan oleh Gabriela. Baik, sekarang saya akan melanjutkan mengenai visi misi dari Jati Furniture, di mana kami mempunyai visi yakni menjadi penyedia mebel jati yang unik dan berkualitas terbesar di Indonesia. Sedangkan misi kami yaitu menyediakan produk mebel selengkap mungkin, meningkatkan pelayanan untuk pelanggan, dan yang terakhir tentunya untuk membuka cabang di berbagai kota besar lainnya. Selanjutnya, bagian operasional akan dilanjutkan oleh Nabah. Oke, saya lanjutkan di ruang bisnis. Jadi furniture merupakan suatu bidang usaha yang menggunakan sebuah konsep unique furniture pada interior banknya untuk promosi produk dan menarik minat para pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Untuk proses pembuatan produk mebel, semua kita lakukan tempat produksi tidak jauh dari tempat pemasaran. Dari bahan pun kita menggunakan langsung dari supplier agar tetap menjaga keaslian produk dari kami. Selanjutnya, ya, baik. Jadi saya akan melanjutkan manajemen bisnis, modal usaha, dan lokasi dari Jati Furniture. Nah, usaha Jati Furniture merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh beberapa orang, di mana semua pengelolaan serta monitoring proses dari pembukaan toko hingga toko itu berdiri, serta mencari supplier-supplier yang bersedia memasuk barang-barangnya. Jati Furniture baik kayu jati sebagai bahan utama dan juga alat-alat pertukangan. Di samping pengelolaan dan monitoring, manajemen toko juga dipegang oleh salah satu pemilik usaha. Pemilik usaha dibantu oleh 3 buah karyawan, di mana masing-masing karyawan serba bisa dalam menguasai bidang usaha TIK Furniture, baik dalam desain model produk dan pembuatan produk. Bentuk badan usaha merupakan badan usaha milik pribadi. Usaha Jati Furniture membuka toko di Bali, di mana tempat itu terdapat banyak penduduk yang tentunya memiliki properti pribadi seperti villa, rumah pribadi, hingga hotel. Usaha segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah dari kalangan bawah hingga menengah ke atas. Ingin ikut meramaikan usaha furniture di Indonesia dan ingin ikut bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang sudah lama ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala. Oke, saya akan melanjutkan bagian pemasaran. Ada promosi di mana agar produk kami laku keras di pasaran, tentunya harus dilakukan suatu pemasaran produk. Nah, kalau
kita tidak mengerti bagaimana cara memasarkan suatu produk dengan baik, tentunya akan menghambat produk ini untuk dikenal lebih lanjut oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa mengenal apa yang telah kami produksi. Nah, untuk itu, saya akan menjelaskan cara pemasaran dari produk kami. Yang pertama adalah membuat iklan mengenai mebel yang diproduksi oleh Jati Furniture. Yang kedua, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang produk apa yang dibuat agar masyarakat memahaminya. Yang ketiga ada memberi diskon sebagai langkah awal dari promosi. Dan yang terakhir, menyediakan situs belanja secara online agar mudah diakses oleh masyarakat luas. Selanjutnya, analisis SWOT akan dijelaskan kembali oleh Ana. Baik, balik lagi ke saya. Jadi saya akan menjelaskan analisis SWOT dari Jati Furniture ini. Pertama itu ada strength-nya. Strength kita itu selalu menjaga hasil karya dan kualitas produk, sehingga diperoleh kualitas mutu yang terjaga. Pengerjaan yang dilakukan dengan diperhatikan agar produk yang dihasilkan lebih rapi, kuat, dan tahan lama. Yang kedua, jenis atau desain produk yang beraneka ragam. Dan yang terakhir adalah harga jual kita yang sangat kompetitif, sehingga dapat bersaing dengan produk usaha sejenis. Agar konsumen akan lebih diringankan dalam hal biaya dan perusahaan dapat menjaga angka penjualannya. Lalu buat weakness-nya kita ada tenaga kerja profesional yang dimiliki terbatas. Akibatnya dalam proses pengerjaan proyek dari konsumen membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, jaringan distribusi yang kurang efisien. Yang ketiga, ragam produk yang belum sesuai dengan daya jangkau atau kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada opportunities-nya. Yang pertama, maraknya pembangunan hunian seperti villa, hotel, ataupun rumah tinggal sehingga meningkatkan perminatan atau kebutuhan furniture. Lalu, perkembangan teknologi yang pesat sehingga memudahkan dalam memperkenalkan sekaligus mengembangkan produk secara lebih luas. Yang terakhir, belum ada varian yang sejenis atau model dan produk lainnya yang lebih menarik dan unik sehingga ide ini dapat dipertimbangkan. Lalu yang terakhir adalah threats-nya. Yang pertama, persaingan dengan usaha sejenis yang memiliki kualitas hampir sama dengan harga yang lebih murah seperti ada di negara Cina. Yang kedua, kelangkaan terhadap bahan baku yang digunakan. Jadi harga bahan baku yang tidak stabil. Dan yang terakhir, metode pemasaran usaha sejenis yang lebih modern. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Chan. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen ketenaga kerjaan. Di dalam suatu bisnis usaha diperlukan struktur organisasi yang jelas, sehingga dapat mengatur pekerjaan dari para tenaga kerja agar sesuai dengan bidang tugas yang dikerjakannya. Maka diharapkan dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat menunjang bisnis yang akan dihasilkan. Untuk menjelaskan masing-masing jabatan dalam struktur organisasi, maka diperlukan suatu uraian pekerjaan sebagai berikut. Yang A, nama jabatan pemilik usaha, hubungan organisasi dengan karyawan. Ringkasan pekerjaan, pemilik usaha adalah pengendali dan pembuat keputusan tertinggi yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Yang B, nama jabatan manajer, hubungan organisasi bertanggung jawab kepada pemilik usaha. Ringkasan pekerjaan, bertugas memimpin dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan, baik internal maupun eksternal. Yang C, ada nama jabatan kasir, hubungan organisasi bertanggung jawab kepada manajer. Ringkasan pekerjaannya bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan sehari-hari. Yang D, ada nama jabatan desainer, hubungan organisasi bertanggung jawab kepada manajer. Ringkasan pekerjaan bertugas untuk mendesain produk furniture yang akan dibuat oleh tukang kayu. Yang D, nama pekerjaan tukang kayu, hubungan organisasi bertanggung jawab kepada manajer. Ringkasan pekerjaannya membuat produk furniture yang telah dirancang oleh desainer maupun sesuai dengan permintaan pelanggan. Baik, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk semua teman-teman. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang belum jelas dan ingin dijelaskan ulang, bisa tanya di kolom komentar atau nanti kita bisa PC untuk sharing-sharing langsung. Terima kasih untuk semuanya dan selamat malam.